Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di hari ini kita sudah masuk di hari ke-11 di minggu ketiga, dan kita sudah melewati minggu kedua dan sudah menyelesaikan kuis berupa case study kemarin. Dan bagi teman-teman yang kemarin memiliki kendala soal teknis kuis, mungkin bisa dihubungi lagi saya nantinya, dimana nanti akan kami diskusikan lagi terkait teman-teman yang misalkan dia belum mengkonfirmasi ke teman-teman yang lain, anggota kelompoknya, tapi sudah memulai kuis sendiri, karena di web ya otomatis ketika diklik button tersebut otomatis waktunya berjalan, jadi teman-teman nggak bisa hentikan. Mungkin teman-teman yang memiliki kendala seperti itu bisa dihubungi saya nantinya. Untuk malam ini kita pembahasan tentang sketch dan wireframe ya, Mbak ya. Dan bagi teman-teman yang kebingungan gimana sih dari menghubungkan materi kemarin dengan materi hari ini. Padahal materi kemarin kita banyak analisa, dan sampai di sini bagaimana mendapatkan insight nantinya, gimana menjadikannya solusi bisa berupa produk app atau web dan lainnya, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Fitria. Mungkin nggak panjang-panjang, Mbak, langsung aja ke pembahasan materi malam ini, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita bakalan bicara soal fase ideate atau fase ideation, fase membuat sebuah ide, nggak cuma sebuah sih, membuat ide-ide sebanyak mungkin yang bisa menjadi solusi dari salah satu problem atau dari beberapa problem yang sudah kita buat, yang sudah kita sintesiskan sebelumnya. Jadi kalau misalkan bicara soal fase ideation tuh, ini sambil kita hubung-hubungkan sama quiz yang sebelumnya, saya kayaknya sempat baca waktu scroll yang udah jauh banget, scroll soal tanya tugas. Ini ada yang nanya soal kenapa prototype masih masuk ke fase ideate. Jawabannya itu karena fase wireframe, karena pembuatan wireframe. Saat kita melakukan ideation, sebetulnya ada juga wireframing di dalamnya. Oke, mungkin ya sekarang sebetulnya nggak ada hal yang khusus yang ingin saya tunjukkan, tapi pengen cerita juga mungkin via cerita-cerita kalau misalkan sebetulnya waktu fase ideation kita sudah bisa masuk ke Figma, utamanya untuk teman-teman yang mungkin kerjanya WFH, mungkin paham ya kalau sekarang apa-apa semuanya dilakukan di satu tempat. Ini sebelumnya adalah contoh fase ideation kita dulu. Jadi sebelumnya kita ngobrolin soal user flow dulu. Sebelum kita akhirnya tahu halaman apa aja atau apa yang akan dilakukan user dalam si aplikasi, kita bakalan ngurusin dulu soal user flow. Halaman apa saja yang diakses dan kira-kira di dalamnya ada data tentang apa aja, atau bahkan lebih detail lagi, kita perlu menentukan input apa aja yang mungkin bisa dimasukkan oleh user yang menggunakan si aplikasi tersebut. Di sini ini kayak ada list fitur juga, sebetulnya kita ngobrolin soal list fitur. Di sini ada soal flow membernya, contohnya di sini dia harus kemana, ada halaman apa, kalau dari halaman ini bisa ke halaman mana. Ini baru salah satu contoh. Kemudian kita ini melakukan wireframing di sini. Kita mencari ide-ide yang bisa digunakan halaman, yang digunakan sebagai desain aplikasi nanti kita. Jadi sebetulnya tujuan wireframing di sini lebih ke gimana kita bisa nentuin konten-konten apa aja yang bakal ada di tampilannya. Kalau misalkan ada halaman search, mungkin ada pertanyaan halaman search mau dibuat seperti apa. Kita saat wireframing nggak perlu ngasih effort lebih, cukup kayak gini aja. Cukup kotak, abu-abu. Yang penting kita tahu, misalnya ini di sini ada, nanti di sini ada teks hasil pencarian, di sini ada list yang berisi soal hasil pencariannya. Nanti kalau ini diklik, nanti kemana?
Nah, itu yang paling penting di wireframe itu. Mungkin untuk tujuan wireframe-nya, dan sebetulnya kalau cara pembuatannya yang penting kita tahu jelas si tiap masing-masing elemen yang dibutuhkan di dalamnya apa, kita bisa ngebayangin sebetulnya akan seperti apa juga sih tampilannya. Dan kalaupun misalnya kita punya ide yang sudah kita masukkan ke dalam si wireframe ini ternyata tidak relevan atau merasa kayaknya kurang atau urutannya salah atau mungkin sepertinya yang ini, yang misalkan halaman yang ini nanti nih harusnya selanjutnya jangan langsung dari sini pindah ke halaman yang ini misalnya, kayak gitulah. Jadi kita bisa ngatur-ngatur alur-alur yang perlu kita temukan, alur-alur yang kita perlu si user lewati gitu untuk bisa melakukan sebuah pemecahan masalahnya itu. Jadi soal tugas, teman-teman bisa pilih misalkan ada story atau flow apa yang ingin diambil, yang utamanya itu berkaitan dengan needs yang pernah kalian sebut, lalu solusi yang kalian ideasikan. Kalian di sini anggap mencoba memberikan solusi dari sebuah permasalahan, sebuah cerita yang berisi permasalahan dan solusi yang kalian propose, atau yang kalian ajukan. Dan mungkin kalau misalnya kita obrolin soal cara pembuatannya sebetulnya mudah ya. Kayaknya mau ditunjukin juga selain pakai Figma, sebetulnya ada lagi yang mungkin teman-teman bisa gunakan aplikasi third party yang mungkin lebih mudah dengan drag and drop. Tapi kalau di sini ya ini kenapa diberikan manual supaya semuanya tahu dari cara manual sampai cara praktis. Jangan cara praktis terus yang diambil sampai akhirnya nggak tahu cara manualnya gimana bikin. Oke, sekarang ini kita ambil font dulu, Android. Mungkin pertama saya mau bikin halaman, bikin suatu flow untuk membuka halaman, membuka kelas pilihan saya misalnya. Berarti saya pengen masukinnya dari awal, dari login sampai akhirnya dia buka halaman berisi daftar kelas. Oke, misalnya saya cukup kasih gambar. Sini saya bermaksud untuk memasukkan apa ya, kayak logo mungkin ya. Saya berniat di situ ada logo. Ini ada teksnya juga. Oh iya, by the way, sebetulnya kenapa saya minta sketching? Karena kalau misalnya di sketching, tanpa kita ngelihat layar, kalau misalkan timnya lagi bersama-sama ya, lagi nggak WFH gitu ya, akan jauh lebih baik kalian mending coret-coret di atas kertas, di atas buku, yang mana saat kalian diskusi dengan partner kalian atau desainer lain, atau bahkan lagi diskusi dengan developer tentang data-data yang ada di suatu halaman, jauh lebih baik kalian pilih dengan cara sketching di atas kertas dengan pulpen atau dengan pensil. Ini salah satunya. Jadi saya juga sama mungkin seperti kalian. Saya sampai sengaja bikin buku khusus untuk kalau misalkan ngobrol secara langsung sama developer ataupun sama desainer, atau memang saat lagi diskusi yang online, kemudian sambil diceritakan akhirnya langsung melakukan wireframing di dalam buku. Bukunya di sini ini buku yang kotak-kotak yang kalau teman-teman kayak buku matematika gitu. Jadi tiap halaman saya bakalan dibuat kayak gini dulu, supaya kalau lagi cerita, lagi diskusi secara langsung nggak terdistraksi dengan saya harus megang mouse misalnya, saya harus memegang keyboard untuk berpindah menavigasikan aplikasi. Jadi kalau misalnya pakai yang lebih tradisional, kita bisa lebih fokus untuk diskusinya, untuk mencapai tujuan dari hasil diskusi bareng-bareng gitu, nggak cuma sendirian. Oke, mungkin itu dulu. Terus di sini kita lanjutin. Jadi untuk wireframe, kalian tidak perlu buat yang terlalu terlalu detail selama dia jelas.
anggap ini itu adalah progress bar. Seperti itu. Pertama ini saya ingin ada tulisan loading. Jadi nanti kalau misalkan ada desainer lain yang bakalan melanjutkan desain saya, dia tahu kalau ini halaman untuk loading. It's a loading screen. Kemudian kalau misalkan saya tambahkan di sini ada saya di sini ceritanya ingin masukin ilustrasi, tapi semua yang bentuknya ilustrasi saya buat jadi bulat. Tapi ini tergantung, bisa jadi kalian menggunakan yang kotak yang ada X-nya, itu juga bisa. Kalau misalnya saya masukkan di sini ada ini contohnya, saya ingin ngasih tahu juga ke orang yang akan melihat wireframe saya. Kalau wireframe di teks ini harus memiliki ukuran yang berbeda, misalnya harus memiliki ukuran yang lebih besar dibanding teks yang di bawahnya. Kemudian saya masukkan juga, oke. Ini sebagai ini saya masukkan sebagai halaman login. Begitu nanti anggota yang bakalan melihat ini tahu kalau ini adalah halaman login. Jangan lupa kalau misalkan ada hal-hal kecil di dalamnya mungkin yang maksudnya adalah ada flow lain yang bisa diakses melalui halaman ini, bisa dimasukkan juga. Sebetulnya ini tuh lebih ke gimana kita merencanakan si tampilan kita dan juga merencanakan konten dari sebuah tampilan desain. Lalu kalau misalnya developer melihat dari wireframe saja, meskipun belum ada tampilan ini ada gambar, enggak ada, ini warnanya masih hitam putih, masih abu, tapi mereka sudah tahu kalau desain kita nanti punya layout seperti ini. Bahkan saat kalau misalkan kita tunjukkan saja langsung si wireframe ini, mereka bisa tahu dia jangan disimpan di sana deh itu teksnya, atau fit kayaknya gambarnya itu mungkin kalau bisa jadikannya yang besar aja biar nggak kagok, atau hal-hal yang mungkin hanya para developer lah yang paham gimana susahnya membuat kode-kode dari si aplikasi itu. Atau ini mungkin bisa begini juga. Kalau misalnya saya mau buat seperti ini juga bisa sebetulnya. Oke. Jadi misalkan di sini ada gambar, nanti bisa ditandai juga dengan hal seperti ini. Ada beberapa cara untuk menunjukkan mana gambar, mana blok, mana card. Mungkin teman-teman udah pernah juga melihat ada tampilan yang menggunakan, saya buka dulu. Ini salah satu wireframe, sebenarnya ini wireframe-nya flow-nya masih di awal. Jadi seperti ini nih, menggunakan sebuah ilustrasi kalau ini gambar. Untuk di sini juga ada yang memberi bentuk X begitu. Baik X yang terpisah seperti ini atau X yang memang seperti tanda salah, tanda cross.
gitu mungkin ya. Untuk sini dari login dia akan masuk ke dalam halamannya, halaman home. Home-nya seperti apa itu bisa dimasukkan juga. Misalnya di sini ada teks. Ada teks. Misalnya ini ada teks seperti ini di atas contohnya. Kemudian ingin bentuknya tuh lebih punya menu yang lebih ringkas mungkin ya. Betul-betul yang step by step. Bisa menggunakan yang seperti ini menunya, atau mungkin ada teman-teman yang tahu menu seperti yang ada di Gojek, yang ada di Shopee, yang ada di aplikasi lain yang punya pattern menu awal yang berbeda. Misalnya di awal muncul seperti ini. Misalnya bisa jadi di sini menu, untuk lebih jelasnya bisa dimasukkan juga icon yang mungkin bisa nunjukin sedikit. Kalau misalnya memang ingin ada perbedaan bisa pakai icon, bisa masukkan iconnya maksudnya. Setelah masuk ingin lihat kita simpan di atas, lalu di sini ada list yang lain. Bisa jadi ada list yang lain. Lalu di sini bisa diberitahu juga apakah di sini ini berwarna atau tidak, dengan cara membedakan hitam biasanya dengan cara membedakan warna-warna yang ada di palet gray atau naturalnya ini. Bisa yang lebih tua, bisa yang lebih tua lagi, bisa yang lebih muda ke atas. Ini untuk menunjukkan saja konten-konten yang ada di dalamnya. Misalnya di sini. Di sini ada juga ya fundamental, ada kelas fundamental yang perlu didatangi, perlu diikuti. Pengen ngasih tahu juga kalau di sini sebetulnya ada hierarki di mana mungkin bisa jadi lebih bold untuk nunjukin hierarkinya. Lalu di sini ada lagi di bawahnya yang lebih muda dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Atau bahkan ada tag contohnya di bawah. Sini misalnya tag beginner. Lebih kecil lagi. Yang mana mungkin bisa jadi dia ingin ada di dalam sebuah bentuk tag. At least sampai sini pun tampilan sudah bisa menunjukkan sebetulnya ada data apa saja yang ada di si halaman ini. Misalnya ini begini. Di sini ada gambar yang bisa kita mungkin bisa X. Dan ada lagi halaman yang lain. Halaman yang lain ini masuk ke dalam detail course-nya, detail halaman kelasnya. Pada akhirnya kita punya 4 halaman, berarti dari login sampai ini dia bisa buka kelas. Tapi ini baru sampai buka kelas. Kalau misalnya dari tujuan, sebetulnya tujuannya nggak cuma buka kelas ya, tapi benar-benar masuk ke buka pelajarannya mungkin, yang jauh lebih memecahkan masalah bagi user. Misalnya di saat buka kelas bentuknya seperti ini.
Oke. Ubah warna ini. Yang lebih ini ya, sepi sekali di sini. Oke. Kalau misalnya di sini ada contohnya, ada gambar, ada mungkin ya buka plugin ya. Bisa di sini kita bisa nambahin icon juga untuk nunjukin di mana di mana user akan menavigasikan untuk kembali ke halaman lain. Di sini kan mulai mana belum muncul. Kita akan kecilkan dan bisa masukkan ke dalam wireframe-nya. Sebetulnya ini yang paling penting untuk wireframe itu supaya jelas ada konten apa saja yang akan nanti diolah oleh baik oleh developer, si data-data yang akan diolah oleh developer dan juga yang akan ditampilkan oleh desain. Sini ini tadi yang tadi soal kelasnya UI, UX, fundamental. Jadi mungkin di sini halaman yang lebih besar. Gambar yang related, mungkin ingin ngasih tahu kalau di sini gambarnya ingin ngasih tahu kalau gambar di sini lebih ada beberapa contoh foto yang bisa mendeskripsikan si halamannya. Kita bakalan masukin hanya dengan menambahkan 3 gambar ini saja, developer sudah tahu kalau nanti ini bisa di swipe. Oke, ini ambil di sini deh. Ya, mungkin dengan begini kita sudah tahu ini kita beri garis untuk penanda kalau ini ada paragraf. Paragraf juga bisa menggunakan lorem ipsum kalau misalnya memang belum tahu sebetulnya detailnya apa. Lorem ipsum mungkin saran saya kalau lorem ipsum hanya sampai digunakan di wireframe, jangan sampai di mockup atau apalagi di interaktif prototype menggunakan lorem ipsum di dalam tampilan kalian. Oke. Okay, here we go. Slide ini akan kita anggap sebagai ada description di bawahnya. Dan mungkin sini pengen ada action button di halaman ini untuk masuk ke halamannya, masuk ke ruangan, bisa jadi chat room atau yang berisi materi. Jadi dia ingin ada di bawah misalnya, mungkin seperti itu. Dan kalau timnya memang hanya bicara via online, biasanya sih di sini suka dikasih ini juga, dikasih alur. Pakai line. Bisa juga pakai, sebenarnya mungkin ini karena ini manual menggunakan Figma, jadi seperti ini. Nanti kan bisa jadi setelah dari halaman login di sini ini masuk ke my class, urutannya kalau dari saya sendiri, kebiasaan saya selalu begini. Ini misalkan yang button ini udah masuk ke halaman ini, button ini masuk ke halaman ini, berarti ini memiliki hierarki yang sama. Ada di
mungkin kalau ini level 1, ini berarti masuk ke level 2-nya. Yang level 3-nya misalnya jadi yang ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Misal seperti itu ya. Urutan penyimpanan si artboard ini juga penting untuk pembacaan wireframe. Jadi karena wireframe bukan interaktif prototype yang kita lihat menggunakan play ini present. Jadi dengan tampilan yang terbuka seperti ini, yang dia langsung kelihatan semua dalam sekali glance, dalam sekali tengok, ini penting. Kita harus membuatnya lebih berurutan, berdasarkan flow juga, dan intinya sih lebih nunjukin konten-konten apa saja. Kalau ada form, mungkin karena ini login sudah jadi pattern umum. Jadi dengan saya memasukkan 2 ini, mereka akan tahu kalau ini adalah misalnya email dengan password. Ya mungkin seperti itu sih ya untuk pembuatan wireframe simple. Dan perbedaannya dari tugas teman-teman harus masukin ada gambar sketch-nya. Jadi sketch ini yang ada di buku di foto, diambil fotonya, terus nanti di crop. Misalkan kalau ini adalah contohnya, kalau misalkan ini adalah halaman login, berarti ini simpan di atas halaman login. Kalau misalnya halaman yang satu ini, yang sebelah sininya ini adalah halaman yang kedua, berarti ini harus ada di atas yang kedua. Mungkin gitu untuk yang tugas hari ini. Dan kalau misalnya saya cerita terus soal tutorial, kayaknya malah lebih nggak seru. Jadi silakan mungkin kalau ada pertanyaan yang bisa dijawab. Oke, teman-teman. Jadi itulah proses bagaimana kita membuat wireframe ya, Mbak ya. Jadi fungsi wireframe ini utamanya untuk menyusun konten dan layout apa yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi kita nantinya. Jadi nggak usah terlalu detail dan bagaimana ya, Mbak, tapi yang penting konten dan layoutnya itu udah jelas ya, Mbak ya, sebelum kita masuk ke tahap UI desainnya. Dan untuk sketch mungkin bagi teman-teman yang kerja tim mungkin bermanfaat ketika diskusi, dan hasil diskusinya bisa dioret-oret di kertas ya, Mbak ya, dan langsung dioret-oret aja ya, mengalir saja. Dia nggak harus terlalu bagus atau segala macam, penting apa yang didapat dengan tim dicoret langsung di kertas. Oke, ini ada yang angkat tangan, Mbak, dari Mas Alif Fikrol. Silakan Mas pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas. Hari ini saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan sama 1 pertanyaan terkait tugas. Nah, mungkin yang 2 pertanyaan terkait materi ya. Tadi disebutkan lorem ipsum nggak boleh dipakai saat pembuatan mockup. Nah, itu alasannya kenapa ya? Karena saat pembuatan mockup itu kan kita nggak tahu isi dari kontennya itu apa, dan kita mencari isi kontennya itu kan yang paling mudah itu menggunakan lorem ipsum itu. Terus yang kedua, kalau misalnya ada form, dan formnya itu mungkin lebih dari satu frame gitu. Nah, itu kita ngonvert ke gambar itu apa boleh dipecah ya jadi 2 halaman gitu. Mungkin itu aja kalau untuk terkait materinya. Terima kasih. Oke. Jadi untuk yang pertama yang soal lorem ipsum itu, kenapa sebetulnya kalau sudah jadi mockup, kita tuh tujuannya udah beda lagi, udah bukan lagi tahu kalau itu nanti bakalan diisi dengan seperti text description. Gimana ya? Mungkin kalau misalkan diperjelas, contohnya kalau pakai di bagian sini, ini sebetulnya pas bagian you need to login to access the features ini bisa dimasukin lorem ipsum kalau misalkan beda lorem ipsum aja. Tapi dengan adanya kayak gini, ini nanti bakalan berpengaruh juga, bahkan bakalan langsung sama developer akan diikuti dari sini,
Dan ini jauh lebih meaningful, dan kita jauh lebih jelas seperti apa experience orang yang nanti bakalan menggunakan aplikasi. Kalau misalnya ada aplikasi yang contohnya mungkin pakai kalimat-kalimat gaul kayak kayak apalagi mungkin yang gaul-gaul itu yang memang dari copywriting-nya itu sudah menunjukkan personality si produknya. Kalau misalkan di sini dilihat ini you need to login to access the features. Kalau misalkan mau kalau pakai bahasa Indonesia deh ya, kamu harus masuk untuk misalnya, atau bisa jadi di sininya jadinya Hello Fitria. Hello Fitria lagi, tapi dengan teks yang bukan lorem ipsum, kita bisa tahu sih produknya dari awal kalau dia punya personality, dia punya brand positioning yang perlu kita pahami kalau setiap produk itu bukan sebuah mesin yang pakai bahasa-bahasanya komputer banget. Misalkan error, kode 012, you need to bla bla bla. Itu kan benar-benar bahasa mesin ya, dan sekarang di sini kita berusaha untuk humanizing the tech. Kita berusaha membuat si teknologi yang kita buat itu lebih enak untuk manusia, lebih human friendly. Bukan sekadar ini adalah sebuah teknologi yang bisa bantu aku sebagai manusia melakukan kegiatan saya sehari-hari, misalnya nggak gitu. Dengan adanya mockup ini kan udah hampir sebenarnya udah jadi, tapi bentuknya bukan interaktif prototype yang seperti barang seperti aplikasi yang jadi. Desainnya yang sudah Halo Mbak. Halo. Ya nge-lag ya, astaga. Oke Mbak Fitria kayaknya putus ya. Oke kita tunggu bentar ya Mas. Sambil nunggu Mbak Fitria, teman-teman ya bisa dipersiapkan. Ya, Aduh. Sorry. Ini memang ini lagi kurang baik nih di sini, aduh sorry banget. Tadi udah sampai mana ya jawabannya? Sebelum putus. Sampai mana tadi Mbak ya? Pengguna lorem ipsum. Oh ya gini. Oke, udah. Oke, I got it. Jadi kalau misalkan tampilan oke udah bagus, nah saya mau mengikuti si alur mockup-nya. Nanti kalau saya pencet ini teksnya muncul apa? Kalau misalnya ada peringatan error, lorem ipsum bla bla bla. Jadi ini peringatan ini nanti bakalan tampil pas apa? Kalau misalkan semua tampilan desainnya cuma buat kita sendiri, kita juga yang bikin produk yang ngedevelop versi Android-nya misalnya atau versi iOS-nya. Oke, silahkan lakukan segalanya sendiri. Tapi ketika kita melakukan seluruh kegiatan ini, nanti barang-barang ini tuh, artefak-artefak ini tuh bakalan kita deliver, sign off, kita hand off ke orang lain. Orang lain lah yang akan menganalisa atau melihat tampilan milik kita dengan lebih detail, lebih jelas. Dengan lebih jelas kita bisa menyampaikan maksud kita via teks-teks tersebut. Kalau misalkan ada orang yang masuk ke dalam suatu halaman melalui teks ini, melalui button ini, dia bakalan muncul teks, maaf hari ini kamu belum bisa mengakses fitur ini karena fitur baru dibuka tanggal sekian. Jadi intinya sih sebetulnya kenapa nggak boleh lorem ipsum ketika pengetesan atau pengecekan flow, ingin tahu data asli, ingin tahu kondisi asli dari si aplikasi kalau misalnya digunakan, kita nggak bakalan paham bakalan sampai mana orang menggunakan si produk itu. Ketika tesnya lah yang bakalan menyulitkan itu. Terus sebetulnya kalau interaktif prototype itu udah umum sekali, banyak sekali orang yang kalau misalkan disuruh nge-review tampilan sebuah interaktif prototype, baik itu web ataupun app, tapi sebenarnya lebih banyak web ya reviewer itu. Mereka bakalan komen kalau misalkan di sana masih ada lorem ipsum.
Apalagi kalau misalkan pengen bikin artikel, pengen ada tunjuk sebuah artikel, tapi artikelnya semuanya lorem ipsum. Sebetulnya nggak ada yang menyalahkan kalian untuk menggunakan text generator ketika membuat sebuah interaktif prototype ataupun mockup, bahkan mockup sebelum interaktif prototype. Soalnya kalau misalkan kalian cari pun, sekarang text generator sudah banyak. Kalau misalkan mau cari di Google, atau bahkan kalau nggak salah di Figma pun ada plugin untuk mengenerate text random, tapi bukan lorem ipsum. Jadi biar lebih meaningful, memang lorem ipsum bisa, tapi biasanya yang menggunakan itu bukan desainer. Desainer itu harus mendesain semuanya. It's a T-shape designer, kita perlu juga memikirkan seperti apa kata-kata yang dikomunikasikan oleh tampilan kita ke user, kita juga yang merencanakannya. Begitu mungkin. Selanjutnya tadi soal apa ya? Kalau gambarnya misalnya kayak form gitu, terus isinya banyak, mungkin bisa lebih dari 1 frame gitu. Itu kita ngonvertnya kan pasti kalau di-convert langsung 1 frame gitu kan, apa namanya, pecah gitu ya, kita nggak bakal bisa ngelihat isi dari kontennya. Nah itu apa boleh kita pisah jadi 2 frame gitu atau gimana? Sebetulnya kalian tinggal expand, kalau misalnya di sini expand dulu aja ke bawah, masukkan semua datanya. Nanti kalau misalkan dibuat jadi prototype kita bisa masukkan kalau device, ini kan ada tinggi dan lebarnya juga. Nanti dia bakalan, kalau misalnya di play bakalan tetap seukuran phone. Kalau misalkan custom juga bisa masukkan tingginya berapa, nanti bakalan seukuran yang dimasukkan di sini, meskipun ininya sepanjang apapun. Mungkin kalau yang tadi di sini kita lihat, ini panjang, tapi sebetulnya kalau di play dia hanya seukuran phone. Kalau panjang tetap sephone. Tapi kalau Menjawab di dari convertnya, pertanyaannya. kalau misalnya kita harus kayak ngeprint ke kertas atau gimana gitu, pokoknya kita ngeprint di luar Figma gitu, itu gimana caranya? Jadi kalau saya sendiri sebetulnya ketika ada yang minta sampai di print seperti itu, tetap menggunakan tampilan yang sepanjang ini, tapi yang lain tetap segede gini. Jadi nggak harus mengikuti si halaman ini, karena kalau misalkan dilihat di sini, lihat bagaimana cara menyusunnya, tetap lurus panjang, tidak ada yang dibagi dua. Kalau misalnya memang itu masih dalam satu halaman, lebih baik ke bawah saja. Jadi kalau misalnya ini diambil, ini dimasukkan ke dalam sebuah laporan contohnya, tetap segini, nggak bisa dipotong jadi dibagi dua. Baiknya begitu. Oh, tapi kalau di ekspor gitu kan pecah, nggak apa-apa ya berarti ya? Pecah. Kalau itu di ekspor ke PNG atau JPEG gitu kan, itu kan pasti tulisannya yang mungkin yang bawahnya UI UX fundamental tuh bakal nggak kelihatan gitu. Oh, sebetulnya kan kalau misalkan ukuran yang ini jelas dari halaman, ini juga bakalan tetap jelas, nggak akan pecah kalau misalkan desainnya memang seukuran yang dimaksud dari awal, bukan yang diperkecil. Kalau diperkecil lalu diperbesar mungkin jadi bakalan pecah. Oh. Gitu. Oh, oke. Oh, berarti terus yang pertama tadi berarti kalau yang lorem ipsum tadi, kalau misalnya kontennya itu misalnya aplikasi untuk artikel gitu ya, misalnya kayak aplikasi untuk sejenis medium gitu, berarti isi kontennya kita bisa pakai generator teks itu ya. Tapi kalau yang untuk button sama yang mungkin yang interaksi itu mungkin boleh nggak boleh pakai generator itu ya berarti ya? Ya, biasanya di button nggak bisa juga pakai generator, kan pendek. Kalau di button nggak bisa panjang-panjang. Oke. Oh, oke deh, terima kasih. Oke.
Oke, terima kasih pertanyaan dari Mas Alif Fikrul. Kalau untuk diekspor misalkan ke PNG kayaknya nggak pecah sih Mbak ya kalau apa frame ini. Mungkin malah lebih besar biasanya kalau diekspor tuh setahu saya ya. Mungkin Mas Alif bisa coba juga nanti sudah dibuat wireframe-nya, coba aja diekspor nanti gimana hasilnya. Perasaan memang nggak pecah sih rasanya, nggak akan pecah tulisannya. Iya, soalnya kemarin pakai XD itu sempat ngumpet yang kayak gini tuh, dia yang tulisannya yang agak kecil tuh nggak kelihatan gitu. Mungkin Apa memang karena bikin frame-nya kecil kali 4? ukurannya. Oh iya iya sih Jangan pilih kali 4. Kalau kali 4 itu jadi dianggapnya pembuatannya di device yang jauh lebih kecil 4 kali lipat. Jadi kalau diekspor jadi bakal lebih kecil 4 kali lipat dari yang aslinya. Jadi kalau ekspor jadi PNG pilihnya 1 aja. Oh pilih yang 1 ya. Okay. Oh coba deh nanti. Oke, terima kasih Mas Alif atas pertanyaannya. Teman-teman yang ingin bertanya melalui secara langsung bisa diangkat tangannya melalui Zoom. Atau mungkin di sini saya coba bacakan pertanyaannya ada di Zoom chat ya Mbak ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul. Yang pertama dari Mas S. Kurnia 1985. Jadi tugas untuk hari ini yang akan dikumpulkan adalah wireframe sketch dan wireframe digital saja ya. 2 itu saja kan ya. Terus ditulis kalau oke. Terus ditulis kalau wireframe akan dicek dalam mode present. Jadi untuk sketch yang kita foto itu nantinya dimasukkan di opening paling pertama atau dibiarin aja di dalam Figma-nya saja. Jadi untuk yang Figma, tugas hari ini baiknya di-share-nya by screen gini. Jadi dari tampilan yang sekarang dicontoh ini, share langsung, jangan dibuat prototype dulu, jangan. Untuk Figma, tapi karena kalau yang XD, untuk teman-teman yang pakai XD, memang harus di-play dulu. Silahkan diberikan urutannya pertama, halaman yang pertama muncul misalnya. Sketch-nya dulu, terus tampilannya, sketch-nya dulu, terus tampilannya, itu juga boleh. Atau mungkin kalau mau sketch-nya dulu, baru wireframe-nya, ya begitu ya. Lanjutannya Mbak, ya, pertanyaan tadi lanjutannya Mbak, karena kalau wireframe apps-nya kan harus dari welcome screen, jadi foto sketch-nya nggak bisa dilihat di mode present itu kan ya? Gimana? Karena kalau wireframe apps kan harusnya dari welcome screen, jadi foto sketch-nya nggak bisa dilihat di mode present itu kan ya? Mungkin udah terjawab tadi ya Mbak ya? Jadi ya, betul. Di share-nya kalau yang pakai Figma mungkin langsung pakai ini aja Mbak, nggak harus ke prototype. Jadi teman-teman langsung share tampilan seperti ini yang di screen Mbak Fitria. Nah, jadi teman-teman nggak, dan untuk sketch-nya difoto dan ditaruh aja di atasnya. Oke, kita lanjut Mbak, pertanyaan dari Mas Dimas. Maaf saya bingung, ini melanjutkan skenario yang ada pada minggu 2 atau skenario saat kuis kemarin? Enggak, skenario tugas yang kita lanjutin. Kalau yang kuis, khusus untuk kuis saja. Jadi kita masih bicara tentang platform pembelajaran bagi UX designer. Calon UX designer. Oke, bagi teman-teman yang sudah melihat dari tampil Mbak Fitria, bisa memberikan sedikit gambaran ya Mbak ya, dari solusi-solusi yang teman-teman tawarkan juga nantinya. Oke, jadi nanti tuh nilainya mungkin lebih ke gimana, apakah yang kalian ambil halaman-halaman wireframe-nya adalah yang bisa memecahkan masalah dan menjadi solusi atau tidak. Mungkin kemarin sempat bilang hasil temuannya itu adalah bahwa mereka butuh platform yang bisa, contohnya bisa apa ya? Yang ada jenjangnya, ada yang mana yang advance, mana yang beginner. Ini misalkan contohnya dengan bagaimana caranya buat membedakan yang mana yang buat advance, yang mana buat beginner, yang mana buat yang intermediate, kayak gitu. Itu pertanyaan yang perlu kalian jawab. Nah, yang dijawabnya itu lewat si wireframe-nya. Itu mungkin ya. Jadi sesuai aja sama yang hal apa yang ingin kalian pecahkan, masalah apa yang ingin kalian pecahkan, dan fiturnya seperti apa untuk memecahkan itu, itulah yang kalian buat wireframe.
Oke, jadi gitu ya Mas Dimas. Jadi kita masih membicarakan lanjutan dari vision board yang ada di hari ke-6 kemarin, yaitu membuat platform bagi calon UX designer, dan hari ini kita akan masuk gimana permasalahan tersebut dibuatkan solusinya berupa webkah atau aplikasi kah nantinya. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Mbak Velsi. Untuk tugasnya harus dalam bentuk aplikasi atau website boleh? Boleh pilih sesuai dengan apakah kalau misalkan ternyata rencana kalian memecahkan masalahnya lebih tepat via web, silakan gunakan web. Kalau misalkan memecahkan masalahnya via apps, silakan buat apps. Oke. Mbak Velsi, jadi boleh bebas milih, tergantung lagi gimana solusi yang ditawarkan itu yang bisa memberikan solusi. Mungkin kalau secara realnya Mbak ya, kita harus mikirkan budget juga ya Mbak ya sebenarnya. Apakah website lebih budgetnya lebih murah daripada apps? Itu harus jadi pertimbangan juga sebenarnya kalau kita mau bikin apps atau website. Oke, lanjut pertanyaan dari Mas Sergius Sarmose. Tanya, untuk pembuatan wireframe-nya apakah harus membuat semua skenario yang ada, misal login harus ada frame juga untuk skenario jika salah password sign up, gagal login, dan lain-lain, atau dibuat frame untuk skenario login berhasil saja? Balik lagi yang tadi sudah dijawab, kalau bisa jangan cari skenario yang mudah-mudah itu kayak gini, dari sini login aja, sign up aja, no. Tapi skenario-nya yang lebih gimana cara mecahin masalah yang supaya lebih mudah bagi user menemukan produk yang lebih solutif. Jadi kalau misalkan kalian bilang, misalkan pengen yang ada mentor, kalau gitu gimana caranya supaya si produk bisa mengakomodir kebutuhannya user yang itu. Dia bilang katanya butuh ada mentor, tapi pas kita bikin wireframe, kita cuma fokus soal login, sign up, misalnya. Kan jadinya nggak solutif juga kan ya. Jadi di sini cukup ambil satu skenario yang bisa memecahkan salah satu masalah yang mungkin kalian sudah sebutkan. Begitu? Bagaimana menjawab tidak? Gimana Mas Sergius Samorses? Kalau menjawab bisa ditulis jawab, atau ada tanggapan bisa ditanyakan lagi. Bagaimana atas pertanyaannya, apakah sudah terjawab atau belum? Oke, lanjut Mbak, dari Mas Sandi Syam. Tanya, apa perbedaan user flow dengan sitemap dan bagaimana cara membuatnya? Apa bedanya user flow dan sitemap? Kalau misalkan user flow lebih ke bahkan kalau misalnya pakai wireframe, user flow itu kan ada dua cara, bentuknya bisa yang bentuk by screen ataupun by text. User flow bisa nunjukin flow yang jadi step by step yang bisa dilakukan oleh user, yang bisa diinjak. Jadi kalau ada tanah, mungkin tanah mana yang diinjak, jika ada yang dia injak duluan, yang dia temui duluan, yang dia visit duluan, untuk bisa ke langkah selanjutnya itu kan ada flow alirannya kemana. Kalau misalnya dia pengen login, terus dia pengen buka halaman kelas yang dia ikuti, misalnya yang tadi disebut di sini, berarti dari sini dia ke sini, lalu ke sini, itu dia akhirnya bisa buka kelas contohnya. Itu flow untuk buka kelasnya. Kalau misalnya flow untuk misalnya buka akun, ganti password, ganti nama atau ganti username, itu mungkin dia harus melewati flow yang lain, jalan yang lain. Itu flow. Apa itu sitemap? Sitemap itu lebih ke nunjukin hierarki halaman-halaman yang bisa yang berkaitan lewat suatu halaman awalnya, atasnya, parent-nya. Kalau misalkan yang, tunjukin yang ini aja kali. Sini ini ada sebenarnya lebih ke flow yang juga ngasih tahu. Di sini ada data yang di dalamnya, yang bisa fitur apa yang ada di dalamnya kita buatnya waktu itu. Kalau flow dia ada hal kayak gini. Kalau misalkan dia sudah masuk ke detail turnamen, terus dia registrasi dengan data diri lengkap, berarti lengkapnya iya, berarti dia bakal masuk ke halaman My Turnamen. Kalau nggak lengkap, dia harus melengkapi dulu profilnya di sini di halaman profile. Jadi dikasih tahu flow-nya kemana kalau misalkan ada something happen.
isi aplikasinya. Begitu sih, lebih kayak gitu. Kalau sitemap lebih ke urutannya aja, urut ada hierarki, ada home. Di home kita bisa akses beberapa halaman ini nanti di sini kita bisa akses lagi yang lain. Tapi kalau di sini kita lebih ke alur halaman. Kalau misalnya dari user, dia bisa discover, setelah discover dia bisa mendiscover turnamen. Habis dia di turnamen dia bisa registernya apakah sebelum register dia harus cek dulu apakah profilnya lengkap atau tidak, iya dan tidak. Kayak gitu, ini lebih ke flow. Kalau teman-teman programmer mungkin paham flow map, flow chart, itu mirip-mirip dengan user flow sebetulnya. Tapi juga ini sebenarnya user flow ataupun yang dimaksud tadi alurnya itu bisa ditunjukin melalui wireframe juga. Seperti yang ini tadi ada garis-garis ini juga bisa menunjukkan arah dia harus kemana. Kalau misalkan kalian butuh apa ya sebutannya, diamond untuk pilihan tadi, kalian bisa masukin juga tidak kotak. Nanti bisa masukin garis ke sini. Jadi intinya sih lebih ke ngasih tahu alurnya saja, kemana-kemananya user bakalan masuk ke setiap halaman untuk melakukan sesuatu, itu user flow. Terus tadi sebenarnya saya sempat baca nih Bang Fadli, supaya sekalian soal user flow dan dengan sitemap ini di bawah juga ada yang tanya apa itu user stories, user scenario, kemudian ada juga yang bedanya user journey, flow, story, dan scenario. Nice. Jadi mungkin tadi user flow udah sempat disebutkan. Untuk user journey itu untuk mengetahui pengalaman. Sebenarnya ini udah sempat dijawab kemarin ya? Udah dijawab waktu Mbak, yang hari ke-10 ya? Hari 10. Ya, jadi untuk yang user journey itu lebih ke menceritakan seperti apa pengalaman user tuh nggak terbatas di screen. Pengalamannya bisa jadi pengalaman sambil bicara dengan siapa, Pak. Kalau misalkan dari live session yang kemarin ditunjukkan di live hari 10, ada juga dia bicara dengan temannya, bicara juga dengan marketing untuk bicara. Belum lagi dia bakalan pindah halaman, pindah aplikasi. Di aplikasi lain dia mengakses apa? Misalnya dia buka aplikasi Google untuk search engine sebagai tempat dia mencari informasi lain. Atau dia mungkin buka sosial media, itu kita masukkan semua pengalamannya dia beruntun, tapi benar-benar pengalaman dari awal sampai akhirnya dia memutuskan sesuatu atau mendapatkan sebuah goals yang dia inginkan. Kalau user flow, semuanya ada di dalam aplikasi. Seperti yang sekarang kita lihat di layar. Kemudian user story dan user scenario itu lebih ke step by step. Misalkan dia pengen pengen sign up, berarti dia harus memasukkan ketika dia masuk tuh dia buka halaman, nanti memasukkan email di field email, kemudian mengulangi email di input ulang alamat email, kemudian memasukkan password baru, memastikan si passwordnya kuat, si itunya bar untuk strong password or not-nya itu kuat. Kemudian pencet button tap button sign up, akhirnya dia bisa masuk untuk mengisi data diri misalnya. Itu saya menceritakan user scenario-nya. User story-nya dia pengen punya akun di suatu aplikasi. Itu story-nya. Scenario-nya step by step-nya. Begitu mungkin ya. Masih paham nggak? Jadi user flow itu flow dalam sebuah aplikasi dari halaman ke halaman apa aja yang bakalan dia lewati. User scenario itu step by step dalam suatu story, yang mana story-nya contohnya mau sign up ke sebuah aplikasi, ingin punya akun, dan senarionya tuh pertama dia harus apa, kedua jadi mirip kayak bikin mie instan. Coba story-nya aku pengen buat mie instan, senarionya saya ambil dulu panci, isi air dan bla 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 sampai akhirnya matang gitu. Mungkin teman-teman juga tahu ya gimana cara bikinnya mie. Itu senarionya. Gimana? Sudah agak lebih jelas mungkin lebih terang. Oke, semoga menjawab pertanyaan juga dari Mas siapa tadi Mbak ya? Lupa juga itu tadi pertanyaan mana ya? Oke. Mas Sandi sama pertanyaan dari
Waduh, mana tadi? Kehilangan saya. Ideation. Oh iya, in Ideation. Oke, terima kasih in Ideation. Pertanyaannya Mas atau Mbak in Ideation. Semoga terjawab apa perbedaan user journey, user flow, user story, dan user scenario. Mungkin perbedaan user journey dan user flow, Mas atau Mbak in Ideation bisa dicek lagi record live session kita D10 ya Mbak ya, nggak salah ya. D10 pembahasan user journey. Sana sudah kita bahas juga apa perbedaannya. Kita lanjut pertanyaan dari siapa ya? Mas Erik Perdana, Mbak. Mungkin Gimana ya, Mbak? Erik. Oke. Tugas sampai mana ya, Mbak? Mungkin tadi sebenarnya udah dijawab ya. Jadi sesuai sama needs-nya. Kalau misalkan needs-nya cuma sampai bisa misalnya ada chatting sama mentor, berarti kalian harus buat wireframe yang isinya bisa chatting sama mentor misalnya. Kemudian mungkin ini ada Ideation juga sempat nanya style guide kayak gimana. Itu sebenarnya kita sempat nyinggung dikit mungkin di hari kelima, terus nanti bakalan dijelasin lagi di hari keberapa ya? Di 16 nggak salah, Mbak. Ya 16. Oh ya, nanti kita ya mungkin antara 15-16 mungkin ya. Saya lupa lagi gitu. Style guide ada di hari apa. Tapi nanti kita akan bicara lagi soal gimana caranya buat style guide. Kemudian ada Putra Rahmatullah bilang wireframe-nya untuk web atau app itu sudah terjawab, bebas, silakan tergantung kalian. Menurut kalian solusinya lebih baik ada di web, berarti kalian bisa bikin wireframe web. Kalau ada di app, berarti silakan buat wireframe app. Kemudian ada Raffi Ramadan, user flow-nya enggak ya? Enggak. Sebetulnya dengan nunjukin kayak gini udah kelihatan ada user flow. Baiknya sih kalian di pengaturan atau penyusunan si screen-nya ini ada maksudnya ya. Seperti ini. Jadi ini dari Android ke login ke Android 2 ke Android 2 ini tuh dia step by step 1, 2, 3. Terus ini kenapa ke bawah? Ini karena dia step yang sama tapi beda flow. Bisa kayak gitulah. Dengan cara kayak gini kita bisa tahu juga ada flow-nya gimana, tapi tetap bentuknya sebenarnya cuma wireframe saja. Oke, Erik tadi sudah ya. Sketch-nya bukan full juga, karena full nggak mungkin kalian bisa selesai satu hari. Kemudian user scenario ini udah dijawab. Ini juga udah dijawab. Ketika kita user testing. Kalau user testing, kalau ini yang Sergius Sarmusen yang tadi, jawaban yang tadi, yang lanjutan yang tadi. Kalau kita user testing, sebetulnya kita tuh hanya lebih baik, hanya mengeteskan yang fitur yang paling penting saja. Pengalaman saya, kalau misalkan betul-betul full apps di tes tanpa fokus, misalnya dalam satu apps tuh mungkin bisa jadi ada belasan fitur, bisa jadi ya. Kalau misalnya disebut ada senario per fitur untuk tes, bisa jadi lebih bakal dilakukan berjam-jam saat pengetesan. Dan pengetesan yang berjam-jam itu lewat sejam setengah sudah nggak efektif. Mungkin sejam awal atau setengah jam awal pengetesan di bagian mungkin dari awal tuh dari pertama dia sign up dulu, terus dia login. Di sana tuh dia masih antusias. Tapi pas masuk ke fitur-fitur utama, mereka sudah nggak antusias. Malah jadinya mungkin input atau feedback yang kita dapat tuh justru bukan feedback yang paling kita ingin dapat. Malah dapatnya yang soal sign up doang atau login doang, di mana fitur misalnya kalau misalkan kayak yang sekarang kita soal aplikasi pembelajaran, malah nggak ada feedback yang baik, dan karena waktu itu misalkan bagian utama fitur tentang pembelajarannya itu setelah 1 jam atau bahkan pas udah mau 1 jam, pada akhirnya feedbacknya oh iya bagus, ya udah ini udah benar, oh iya udah benar. Jadi mereka tuh merasa ingin segera cepat selesai aja, bukan lagi aku antusias pengen ngelihat sebenarnya kalau misalnya ada aplikasi pembelajaran di Excel kayak gimana, kayak gitu sih mungkin. Jadi untuk user testing better kalau kalian siapkan per fitur, sudah tahu halamannya,
Kalau misalnya memang yang ditesnya hanya beberapa, mungkin 3 atau 4 fitur yang bukan fitur kompleks, silahkan, boleh mungkin dari awal sampai akhirnya 4 fitur kompleks itu. Cuma balik lagi, user testing itu ada waktunya, dan kita juga saat pengetesan nggak sembarang, yuk kita hari ini ngetes dari jam 9 sampai jam 3. Wah, kalau kayak gitu nanti nggak efektif sebetulnya hasilnya. Begitu mungkin. Oh sorry, ini maksudnya testingnya sama orang lain ya, bukan sama orang kantor. Oke. Begitu, semoga terjawab. Kita lanjut ya Mbak ya. Pertanyaan dari ini Mas S. Kurnia 1985 tadi. Tanya lagi Mbak. Nah kalau misalnya solusi untuk mentoring itu kan rencananya memang diarahkan ke program, maksudnya Mbak, seperti Telegram dan WhatsApp Group. Nah itu apakah kita perlu gambar WhatsApp atau Telegram itu dalam platform kita, atau platform yang kita buat harus mencakup untuk grup chat itu juga? Oke, untuk itu sih sebenarnya saya sarankan pilih masalah yang lainnya. Mungkin ada beberapa, mungkin ada 2 masalah misalnya atau 3 masalah. Kalian bisa ambil 1 masalah. Kalau misalnya yang satu lagi ini tentang chatting third party, yang mana chattingnya malah diberikan ke third party, lebih baik jangan pilih si masalah yang itu. Pilih masalah yang lain, yang mana benar-benar itu di produknya kita. Itu mungkin untuk tugas ini ya. Soalnya kalau misalnya di tugas ini pada akhirnya ngomongin soal Telegram sama yang lain, misalnya WA, WhatsApp group gitu, jadinya jadi bukan kalian membuat si tampilan produk sendiri, tapi malah jadi membuat tampilan produk orang lain. Oke, itu sih. Betternya coba yang lain masalahnya. Oke, ini dari Mas Henhen pertanyaannya Mbak. Kalau taksonomi ya mungkin ya Mbak ya. Taksonomi gimana sama produk roadmap itu apa? Sebenarnya di kalangan saya udah lama banget nggak pernah ada yang ngomong pakai kata taksonomi. Terus produk roadmap itu lebih ke kayak timeline pembuatan produk, bahkan dari mulai perencanaan sampai produknya launch, itu produk roadmap. Lebih ke perkiraan planning kita soal pengembangan si produknya. Thank you, udah di thank you semua. Untuk taksonomi sebenarnya saya udah lama sekali, kayaknya dulu yang pernah ngobrol soal menggunakan istilah itu bukan yang seumuran saya, sorry. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin tahu taksonomi yang dimaksud sama hand-hand ini apa, mungkin bisa dijawab di chat. Oke, teman-teman, itulah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab malam ini. Ini udah sejam nih Mbak, sepertinya malam ini. Oh, sudah? Iya, nggak terasa udah sejam sudah. Nggak terasa juga teman-teman pembahasan malam ini, itu mungkin proses yang teman-teman tunggu ya Mbak ya, proses ideation bagaimana kita mulai dari pembuatan sketch, wireframe, nanti sampai kita menemukan hasilnya baik berupa aplikasi maupun web based. Oke teman-teman, mungkin itulah live session kita malam kali ini. Untuk recordnya nanti akan kita share di channel YouTube Sambarcode. Mungkin harapannya teman-teman yang cuman bisa setengah hadir atau nggak hadir mungkin bisa dicek lagi live sessionnya, karena sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan di sini sebenarnya sudah dijawab juga di live session sebelumnya. Jadi teman-teman bisa dicek dulu live sessionnya. Oke, mungkin ada tambahnya Mbak sebelum kita tutup. Paling tambahan, sebetulnya kan memang ada juga orang yang nggak melewati fase wireframe misalnya dari sketch gini langsung jadi tampilan mockup, terus udah mockup langsung interaktif prototype. Jadi pada akhirnya pilihannya itu jatuh ke waktu dan juga kesepakatan tim, kalau misalnya sama tim gitu sih. Jadi kalau kita mendesain bersama orang-orang lain, jangan cari enak sendiri doang. Jadi nanti kan desain tuh bakal yang menganalisa, yang mungkin lebih ke dia melakukan something untuk membuat suatu keputusan desain pada suatu produk tuh nggak cuma sendiri, dia berdasarkan desain orang lain juga. Kita harus bisa membuat orang lain itu paham soal apa yang kita buat,
dan tahu gimana cara bacanya. Kalau misalnya ada flow, dia tahu cara baca flow tanpa harus kita jelasin dengan misalkan dengan cara penyusunan kayak gitu. Itu lebih ke advantage dalam komunikasi antar orang dalam sebuah tim sih. Jadi untuk desain proses itu nggak harus melulu kita ngikutin secara linear ya Mbak ya, bisa dilompat-lompat juga, bisa dibalik lagi mungkin. Mungkin kasus itu saya mungkin rasakan juga sekarang Mbak lagi garap project kan, jadi stakeholdernya itu minta dari user flow dulu, tapi langsung siap itu kayak mock up, jadi dia pengen melihat bagaimana tampilan dulu nanti, baru kita analisa lagi. Jadi prosesnya itu nggak harus dari sketch, wireframe, sampai ke mockup, sampai testing, jadi nggak harus melulu secara linear, bisa dilompat-lompat tergantung kesepakatan bersama dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Mungkin itu ya Mbak ya. Iya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian live session malam ini. Terima kasih juga teman-teman yang telah nyempatkan hadir malam ini. Yang tadinya hadir sekitar 45 orang, tinggal 35 orang sampai sekarang. Oke. Mungkin ada kesibukan masing-masing juga dengan pekerjaan masing-masing. Dan cukup sampai sekian live session kita, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semua.